Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar yang namanya IP address dan subnetting. Pada materi kali ini ada 7 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima konsep block subnet. Yang keenam IP versi 4 delivery type. Dan yang terakhir yang ketujuh ada konsep switch and router. Yang akan kita bahas pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Jadi apa sih IP address tuh? Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Lalu ada yang namanya subnetting. Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP class ada A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya kita akan bahas tentang IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook.com atau youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lalu untuk pengkelasan IP ada 3, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk kelas A dari 0 sampai 127, sedangkan kelas B dari 128 sampai 191, dan yang terakhir untuk kelas C dari 192 sampai 223. Jadi untuk kelas A subnet masknya itu 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, dan kelas C 255.255.255.0. Di sini ada yang namanya CIDR atau disebut juga dengan prefix. Untuk kelas A prefixnya itu /8, untuk kelas B prefixnya itu /16, dan untuk kelas C prefixnya itu /24. Di sini ada contoh IP-nya 10. Ini merupakan kelas A karena ada di antara range 0 sampai 127. Sedangkan 172 berada pada range 128 sampai 191, di mana itu merupakan kelas B. Dan untuk 192 itu berada pada range 192 sampai 223, di mana itu merupakan range kelas C. Langsung saja kali ini kita akan membahas kasus subnetting. Misalkan kali ini kita akan memakai 100 host. Kita tentukan prefixnya subnet mask, total IP, IP network, broadcast, dan IP range. Pertama-tama kita cari prefixnya terlebih dahulu. Cara mencari prefixnya yaitu cari perpangkatan 2 yang melebihi dikit dari host yang diminta, yaitu 2 pangkat 7, yaitu 128. Jadi rumusnya yaitu 32 kurang 7. 7 itu terdapat dari 2 pangkat 7. Kita ambil 7-nya, jadi 32 kurang 7 sama dengan 25. Jadi prefixnya yaitu /25. Kemudian kita cari total IP-nya. Rumusnya yaitu 32 kurang prefix, yaitu 32 kurang 25, jadinya 7. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi total IP-nya yang bisa dipakai yaitu 128. Kemudian kita akan mencari subnet masknya. Rumus subnetnya yaitu 256. Diketahui total IP, jadi 256 kurang 128 sama dengan 128. Kemudian kita tentukan kelasnya. Misalkan kali ini kita akan memakai IP kelas C, yaitu 192.168.1.x/25. Kita cari broadcastnya yaitu IP networknya, dan IP range-nya untuk IP networknya yaitu 0, jadi 192.168.1.0. Oke, langsung kita masukkan terlebih dahulu. Untuk prefixnya yaitu /25. Untuk subnet masknya yaitu 128. Jadi
255.255.255.128. Untuk total IP-nya yaitu 128, kemudian untuk IP network-nya yaitu 0. Jadi 192.168.1.0. Untuk IP range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Dan untuk broadcast-nya yaitu 192.168.1.17. Oke, kita lanjut, kita masuk pada konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan seperti ruangan seperti blok subnet. By default-nya tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi misalkan ada kelas A, B, dan C, jadi masing-masing kelas tersebut memiliki subnet yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat berkomunikasi. Agar dapat berkomunikasi, suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi blok subnet yang sama. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Konsep switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.